Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ad-Durratul Bahiyah. Sekarang kita pada pertemuan ke-17. Jadi pertemuan sebelumnya kita telah membahas pembagian i'rab, bahwasanya i'rab ada 4: rafa, nasab, khafad, dan jazm. Untuk isim dia adalah rafa, nasab, dan khafad. Dan untuk fi'il dia adalah rafa, nasab, dan jazm. Jadi rafa dan nasab itu adalah tanda i'rab yang berlaku pada isim dan fi'il, mushtarak bainahuma. Adapun khafad itu khasun bil asma dan jazmun khasun bil af'al, ya, khusus untuk fi'il. Sekarang kita masuk bina. Diperhatikan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wal bina'u luzumu awakhiril kalimati harakatan aw sukunan. Bina adalah tetapnya akhir-akhir kata, baik berupa harokat atau sukun. Dan nanti akan ditambahkan oleh pensyarah berupa harokat, sukun, atau huruf atau penghapusan. Jadi nanti ada yang mabni di atas dhammah, berarti harokat. Mabni di atas fathah, mabni di atas kasrah. Ada yang nanti sukun, mabni di atas sukun. Ada yang nanti huruf, mabni di atas alif, mabni di atas ya. Ada yang nanti penghapusan. Ada yang tahu apa mabni yang di atas penghapusan? Mabniun ala hadfi nun. Itu berarti mabni di atas penghapusan nun. Satu lagi mabniun ala hadfi harfil illah, mabni di atas penghapusan huruf illah. Jadi Masya Allah, ini antum baru dapatkan kan memang di sini. Belum antum dapat di Tuhfatul Usabi. Alaysa kadzalik ya adikta? Bala. Hakadha ta'allum bitadarruj. Tadarruj bertahap. Nikmat. Dan ini juga ketika kita belajar di Yaman itu sering kali dinasihati oleh Syekh. Setiap belajar pasti diulang nasihatnya. Jangan menzolimi murid antum. Dan ana bilang ke antum sekarang, ketika antum nanti mengajar, jangan menzolimi murid-murid antum. Antum capek, muridnya nggak paham. Capek nyari-nyari fawaid, kemudian muridnya nggak paham. Maka di sini kata penulis, bina adalah tetapnya akhir kata, baik berupa harakat atau sukun. Wa anwa'uhu arba'atun, dan jenis-jenisnya ada 4: dhammun, fathun, kasrun, dan sukun. Jadi apa yang bisa kita pahami di sini? Bahwasannya i'rab dia memiliki julukan, laqab. Dan bina juga memiliki julukan, laqab. Laqab itu julukan. Apa aja laqab? Yaitu pembagian-pembagian i'rab. Raf'un, nasbun, khafdun, jazmun. Itu i'rab. Jadi kalau kata yang mu'rab, antum carinya ini marfu atau mansub atau mahfud atau majzum. Itu kalau kata yang mu'rab. Dan bina juga memiliki laqab, julukan, pembagian, yaitu dhammun, fathun, kasrun, sukun. Jadi kalau antum menemukan kata yang mabni, jadi yang antum cari apa? Marfu atau dhammun? Dhammun ini mabni di atas dhammin atau bukan? Mabni di atas fathin atau kasrin atau sukunin? Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan, nanti akan kita lewati di sini,
Wal amru majzumun abadan, dan amr dijazm selama-lamanya. Berarti amr di situ nanti dimaksud mabni atau mu'rab? Kalau dikatakan al amr majzum, berarti mabni atau mu'rab? Mu'rab. Jadi ini antum harus jeli dalam lakop-lakop yang ada di pada i'rab, yang ada di pada bina. Jadi kalau dikatakan marfu, mansub, mahfud, majzum, berarti itu dia mu'rab. Tapi kalau dikatakan ala dhammin, ala fathin, ala kasrin, ala sukun, berarti itu dia mabni. Paham insyaallah? Paham ya? Ini anak tekankan memang karena nanti ada hal yang penting tapi butuh pemahaman yang ini dulu. Lakop pada i'rab dan lakop pada bina. Jadi jangan terbalik. Jadi kalau antum menjumpai kata mabni, misalnya fa'ala, doroba, doroba mabni di atas nasbin, mabniun ala nasbin atau mabniun ala fathin? Ala fathin, karena dia mabni. Lakopnya berarti fathin. Kalau, tapi kan enggak. Kalau doroba itu mu'rab, berarti apa? Nasbin atau fathin? Nasbin. Kalau ya. Tapi dia mabni berarti fathin. Maka yansuru, lan ansura, lan ansuro, itu dia apa? Antum bilangnya mansub atau fathin? Hah? Lan ansuro mansubun au mabniun ala fathin? Hah? Lan ansuro mansubun au ala fathin? Mansub, karena fi'il mudhari itu mu'rab. Ya, Anda sampaikan memang karena antum udah belajar ya Tuhfatul Washabiyah. Jadi bedakan ya. Contoh yang lain. Dhahabtu ilal masjidi, al masjidi majrur atau kasrun? Antum bilangnya dhahabtu ilal masjidi, al masjidi majrur atau kasrun? Majrur, karena masjidi mu'rab. Beda kalau misalnya anak katakan mana yang kasrah? Hazami. Ini atau baul jar, marartu bika, ba. Huruf jar ya bi. Itu dia mabni di atas kasrah atau majrur? Mabni di atas kasrah karena ba-nya hurufnya itu huruf jar dan huruf jar mabni. Paham enggak? Satu lagi. Ra'aitu khalilan. Khalil itu berarti antum katakan mansub atau mabni di atas fathin? Mansub karena khalil mu'rab. Tapi kalau kaifa, doroba, inna, dari contoh-contoh tadi itu dikatakan mansub atau mabni di atas fathah? Mabni di atas fathah. Fathun berarti lakopnya, julukannya, karena dia adalah mabni. Oke, qala syarih hafizallahu taala ya tadi di matan wa anwa'uhu arba'atun dhammun wa fathun wa kasrun wa sukun sahal insyaallah. Qala syarih hafizallahu taala wal bina'u huwa lughatan wad'u syai'in ala jihatin yuradu biha ats-tsubut wal luzum. Bina adalah definisinya secara bahasa wad'u syai'in ala syai'in, meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Ala jihatin, dalam rangka, yuradu biha, diinginkan dengannya adalah ats-tsubutu, kekokohan, wal luzumu, dan ketetapan. Itu bina, meletakkan sesuatu di atas sesuatu dalam rangka diinginkan dengannya adalah kekokohan dan ketetapan. Seperti membangun rumah, antum meletakkan bata di atas bata lagi, di atas bata lagi. Tujuannya untuk apa? Kekokohan.
Karena agar nanti dia berdiri kokoh, tidak mudah jatuh tertiup angin. Oleh karena itu dikasih semen, berarti kekokohan. Itu bina. Tapi kalau antum meletakkan buku di atasnya buku lagi, di atasnya buku lagi, itu bina bukan? Bukan, karena bukan untuk kekokohan. Maka bina dia meletakkan sesuatu di atas sesuatu dalam rangka diinginkan dengannya adalah kekokohan dan ketetapan. Wastilahan, dan definisinya secara istilah, diddul i'rab, lawan dari i'rab. Apa itu? Luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan lafzan aw taqdiran li ghairi amilin. Masya Allah, ini indah sekali ini definisi bina. Beda dengan yang di Tuhfatul Shobiyah. Kalau antum tanya, Ustaz, mana yang dihafal, Ustaz? Yang di Tuhfatul Shobiyah apa di Duratul Bahiyah? Yang di Duratul Bahiyah. Berarti sia-sia dong Ustaz ngafal Tuhfatul Shobiyah? Enggak. Karena kan enggak jauh beda. Kalau antum ngafal Tuhfatul Shobiyah kemudian ngafal lagi Duratul Bahiyah, 1 menit selesai itu. Antum luzumu akhiril kalimati halatan wahidannya udah hafal. Seperti itu gak di Tuhfatul Shobiyah? Iya, tinggal antum tambah lagi hafalannya, lafdzon aw taqdiran li ghairi amilin. Jadi gak ada sia-sianya antum. Oke, definisi bina secara istilah dia adalah luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan, tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Lafzon atau takdiran, baik secara lafaz atau secara takdir. Karena nanti ada yang mabni di atas dhammah, tapi dhammahnya muqaddar. Ada yang mabni di atas fathah, tapi fathahnya muqaddar. Gitu. Lafzon atau takdiran. Li ghairi amilin, tanpa amil. Karena nanti ada yang dia kata tetap akhirnya, tapi tetapnya itu karena disebabkan oleh amil, maka bukan bina. Karena kalau bina dia adalah tetapnya akhir kata tanpa amil. Paham sampai sini? Ana ulangin. Luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan, tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Lafzon atau takdiron, jadi nanti bina ada yang dia secara lafaz mabni di atas dom, dilafatkan domanya. Mabni di atas kasr, dilafatkan kasronya. Mabni di atas sukun, dilafatkan sukunnya. Mabni di atas fathah, dilafatkan fathahnya. Ada yang takdiron, muqaddar. Mabni di atas dhammah, muqaddar. Mabniun 'alal fathil muqaddar. Dan ini penting, li ghairi amilin, tanpa amil. Jadi bina itu tetapnya akhir kata tanpa amil. Karena nanti ada yang kata akhirnya tetap tapi disebabkan oleh amil, maka itu bukan bina. Bina adalah yang tetap akhir katanya tanpa amil. Qala syarih hafizallahu taala, wa hadzal luzumu. Nah, ini faedah-faedah ini indah, tinggal antum makan-makan saja. Imma ayyakuna ala harakatin stabilo, ala harakatin nahu haitsu wa aina wa amsi dhamma fathah kasrah, aw ala sukunin stabilo nahu man wa kab, aw ala harfin stabilo tuh, ala harfin nahu ya zaidani wala rajulaini fid dahri, aw ala hadfin stabilo tuh, ala hadfin. Ya seperti itu belajar ya. Tapi enggak setiap, yang penting nanti ana ingatkan karena kadang ana lupa. Ini biar antum tajam saja. Oh, ini yang penting. Nahu idribu fa innahu mabniyun ala hadfin nuni. Tadi dikatakan di situ di definisi bina, bina adalah tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Di sini kata pensyarah, wa hadzal luzumu, tetapnya ini imma ayyakuna ala harakatin, entah dia berada di atas harokat. Imma itu bisa antum terjemahkan entah, bisa antum terjemahkan ada kalanya. Ada kalanya dia di atas harokat. Contohnya apa? Haitsu. Haitsu berarti apa? Mabniun 'ala dhammi, harokat. Aina mabniun 'ala al-fathi, harokat. Amsi mabniun 'ala al-kasri, harokat. Ini yang pertama. Ada kalanya dia mabni di atas harokat.
Kedua, aw ala sukunin, atau mabni di atas sukun. Seperti apa? Man wa kam, ya. Man mabniun ala sukun. Kam mabniun ala sukun. Ya, dilihat bukunya, Faruk. Aw ala harfin, atau mabni di atas huruf. Contoh, ya Zaidani, ini dia mabni di atas alif. Berarti huruf. La rajulaini fid dari, rajulaini mabni di atas ya. Berarti apa? Huruf. Yang keempat, aw ala hadfin, atau mabni di atas penghapusan. Contohnya idribu fa innahu mabniun ala hadfin nuni, maka sesungguhnya dia mabni di atas penghapusan nun. Ada lagi mabniun ala hadfi harfil illah. Ini faedah. Jadi mabni tetapnya akhir kata itu ada harokat 1, sukun 2, huruf 3, dan penghapusan 4. Masya Allah. Jadi kalau ditanya berapa jenis tetapnya akhir kata pada bina, antum jawab 4. Yang pertama harokat, kedua sukun, ketiga huruf, keempat penghapusan. Masya Allah itu, wes. Kalau antum bisa jawab itu, itu terkagum-kagum itu. Masya Allah. Wa ma'na qaulina lafzan aw taqdiran, dan makna perkataan kita secara lafaz ataupun secara takdir. Jadi enggak i'rab doang yang dia lafzan aw taqdiran, bina juga lafzan aw taqdiran. Annal binaa ala qismaini, bahwasanya bina ada 2 pembagian. Yang pertama lafziyun, wa huwa ma yutalaffadhu bihi kama taqaddama. Yang pertama adalah bina secara lafaz. Dia adalah ma yutalaffadhu bihi, yang dilafadzkan dengannya, sebagaimana yang telah lalu. Itu juga bisa antum samakan dengan yang di i'rab ma yadhharu fi akhiril kalimati, bisa. Atau ma yutalaffadhu bihi juga bisa. Ya seperti contoh yang sebelumnya ya, haitsu berarti dilafadzkan tuh mabni di atas dhamma, domanya dilafadzkan. Aina, amsi, man, kam, ya zaidani, la rajulaini, idribu. Itu dia yutalaffadhu bihi. Wa taqdiriyun, dan taqdiriyun dia adalah ma la yutalaffadhu bihi, yang tidak dilafadzkan, gak nampak pada akhir kata. Kama fi nahwi, sebagaimana pada contoh ya Musa. Ini Musa dia mabni di atas dom, mabniun ala dhammil muqaddari. Domanya muqaddar. Mana amin zuhuriyahnya apa? Ta'adzur, ahsan. Berarti muqaddar. Wa ya sibawaihi, ini dia juga mabni di atas dhammah, mabniun ala dhammil muqaddar, dan dia mana amin zuhuriha istighalul mahalli bi harakatil idgham, dengan sebab idgham, penggabungan kata. Sibawaihi. Fa innahuma mabniyani ala dhammatin muqaddaratin mana min zuhuriha ta'adzuru fil awali. Maka sesungguhnya keduanya adalah mabni di atas dhamma muqaddarah yang menghalangi dari nampaknya ta'adzur pada yang pertama. Washtighalul mahalli bi harakatil bina'il asli. Ini dia bi harakatil bina'il asli fi tsani, dengan harakat bina yang asli pada yang kedua. Ya sibawaihi, karena dia itu asalnya 2 kata, sibawai, sibawa, dan ya dan hi. Sibawa dia 2, sibawa biharakatil binahil asli fi tsani. Kesimpulannya i'rab ada 2 bina ada 2 pembagiannya. Ada yang lafzan, ada yang takdiran. Paham sampai sini? Fahimtum ya tullab? Fahimtum ya tullab? Wa nahwu sa'a, dan juga contoh untuk yang takdiran sa'a.
fa innahu mabniyun ala fathin muqaddarin mana'a min zuhurihi at-ta'adzuru. Maka sesungguhnya dia juga mabni di atas fathin muqaddar yang menghalangi dari nampaknya ta'adzur. Contoh yang lain lagi, idribil qauma. Idribil qauma. Sebenarnya apa? Idrib sukun. Mabni di atas sukun, tapi di sini sukunnya muqaddar. Idribil qauma. Fa innahu mabniun ala sukunin muqaddarin. Mana'a min zuhurihi ishtighalul mahalli bil kasril 'aridi litakhallusi min iltiqa'is sakinaini. Oh, dulu anak ketika belajar nih hafal nih. Dan kita suka dengan hal-hal yang seperti ini. Wah, berarti kalau begini i'rabnya begini. Kalau kata seperti ini nanti i'rabnya seperti ini. Dihafal. Fa innahu mabniun ala sukunin muqaddar. Fa innahu, maka sungguhnya dia mabni di atas sukun yang disembunyikan. Mana'a min zuhurihi, yang menghalangi dari nampaknya adalah ishtighalul mahalli, sibuknya kedudukan, bil kasril 'aridi, dengan kasroh yang baru datang. Karena idribi, ya kasroh itu baru datang. Litakhallusi, untuk berlepas dari bertemunya dua sukun, minal tiqa'is sakinain, untuk berlepas dari bertemunya dua sukun sehingga diharakatkan kasrah, idribil qauma. Karena kalau antum baca idrib al qauma itu enggak. Tapi orang Arab itu menginginkan kemudahan. Idribil qauma. Lebih mudah mana? Idrib al qauma apa idribil qauma? Idribil qauma. Oleh karena itu diharokatkan kasroh untuk berlepas dari bertemunya dua sukun. Kemudian wa kharaja biqaulina li ghairi 'amilin ma lazima halatan wahidatan bisababi 'amilin. Nahu subhanallah wa nahwuhu minal masadiri al mulazamati lin nasbi ala al masdariyati bi amilin mahdhufin. Dan keluar dari perkataan kita li ghairi amil. Jadi bina itu tetap akhir katanya tanpa amil. Jadi keluar dari situ apa? Malazima halatan wahidatan bisababi amilin. Keluar dari situ adalah yang tetap dengan satu keadaan disebabkan oleh amil. Berarti itu bukan bina. Kalau ada yang tetap dalam satu keadaan disebabkan oleh amil, maka itu bukan bina. Karena bina adalah tanpa amil. Contohnya apa yang tetap akhir katanya disebabkan oleh amil sehingga bukan bina? Yaitu contohnya subhanallahi, subhana. Ini dia selalu subhana, gak pernah subhanu, gak pernah subhani. Tetap akhir katanya dalam satu keadaan subhana. Tapi dia tetapnya disebabkan oleh amil. Mana amilnya? Amilnya mahdzuf, dihapus. Takdirnya apa? Usabbihu subhana. Usabbihu subhanallah. Aku mensucikan kesucian Allah, maha suci Allah. Aku mensucikan maha suci Allah. Tetap, tapi tetapnya disebabkan oleh amil. Oleh karena itu bukan bina. Wa nahwihi minal masadiril mulazamati, dan semisal dari masdar-masdar yang senantiasa untuk nasab. Alal masdariyah, sebagai masdar dengan amil yang dihapus. Ada lagi contoh yang lain, syukron. Ini dia selalu syukron, gak pernah syukrun, syukrin. Pernah gak antum dengar bilang syukrun ya akhi, syukrin ya akhi? Gak pernah kan? Pasti apa? Syukron. Tapi ini dia bukan mabni. Kan tetap start akhir katanya syukron terus. Iya tetap, tapi tetapnya disebabkan oleh amil. Amil yang mana? Dihapus. Ashkuruka syukron. Paham sampai sini? Jadi bina dia tetapnya akhir kata tanpa amil. Kalau ada amilnya berarti bukan bina. Qauluhu wa anwa'uhu arba'atun. Ya, perkataan penulis jenis-jenis bina ada 4.
Domun, fathun, kasrun dan sukun ya. Ila akhirih. Anwa'ul bina'i arba'atun la khamisalaha bittifaqin nahwiyina. Jenis-jenis bina ada 4. Tidak ada kelima baginya dengan kesepakatan para ulama nahwu. Apa aja 4 itu? Yang pertama wahiyad dhammu. Contohnya haitsu dan mundu. Isman kanat au harfan, baik isim ataupun huruf. Jadi ada isim yang mabni di atas dhammah dan ada juga huruf yang mabni di atas dhammah. Haitsu itu dia isim, mundu itu dia huruf. Ana tanya ke antum, ada gak fiil yang mabni di atas dhammah? Kan tadi kan isim atau huruf. Ada gak fiil yang mabni di atas dhammah? Yang bisa jawab pintar berarti. Jawab, ada. Apa contohnya? Nggak ada. Kenapa? Nggak ada. Kenapa? Ada. Apa contohnya? Ada gak fiil mabni di atas dhammah? Kok ini kipasnya ke anak juga? Antum pada nggak mau? Hah? Banyak sekali anak. Mas. Ada gak fiil yang mabni di atas dhammah? Antum, Mas Ardian, ada gak? Nazif, Dekta, Yusuf, nggak ada? Nggak tahu. Dorobu, katabu, fiil bukan? Mabni di atas apa itu? Dhammah, karena bersambungnya dengan wawul jamaah. Dorobu, katabu, nasoru. Ya kan? Gitu dalam i'rab, mabniun 'ala dhamm. Wal fathu, jenis bina yang kedua adalah fath, yaitu kaifa, doroba dan inna. Ya, kaifa ini dia isim, doroba ini dia fiil, inna dia ini huruf. Jadi yang mabni di atas fathah itu bisa berupa isim, bisa berupa fiil, dan bisa berupa huruf. Ya, antum tulis tuh, kaifa di atasnya isim, doroba fiil, inna huruf. Jadi apa yang bisa antum pahami? Yang mabni di atas fathah ada yang berupa isim, ada yang berupa fiil, dan ada yang berupa huruf. Yang ketiga wal kasru, mabni di atas kasrah. Contohnya hadami wa ba'il jarri ka qaulika marartu bika. Yang mabni di atas kasrah cuma 2 dia, hadami dan dia isim, wa ba'il jar dan ba huruf jar dan dia huruf. Fiil enggak ada karena fiil tidak di kasrah. Jadi cuma isim dan huruf yang mabni di atas kasrah. Seperti perkataanmu marartu bika, maka bi huruf jar mabni di atas kasrah. Keempat, was-sukunu wa yusamma waqfan, dan dinamakan waqaf, sukun, berhenti, waqf, berhenti. Contohnya kam. Terus apa lagi? Wa min, wa man. Kam itu dia isim, min itu dia huruf. Jadi yang mabni di atas sukun ada yang berupa isim, ada yang berupa huruf. Fiil ada gak yang mabni di atas sukun? Ada, ya. Fiil amar, idrib mabni di atas sukun. Katabtu mabni di atas sukun karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Jadi ada fiil. Ai isman kanat aw harfan. Fahadhil anwa'u al-arba'atu mukhtassatun bil mabniyati kama anna anwa'al i'rabi al-mutaqaddimati mukhtassatun bil mu'rabati. Perhatikan ini penting. Fahadhil anwa'u al-arba'atu, maka jenis-jenis ini yang 4, dhammun, fathun, kasrun, sukun, mukhtassatun bil mabniyat, khusus dengan isim-isim yang dimabni, yang udah ana ulang-ulang di awal tuh. Jadi kalau ada isim yang mabni, ungkapannya ini,
lakopnya ini, julukannya ini, domun, fathun, kasrun, sukun. Jangan raf'un, nasbun, khafdun, jazmun, jangan. Jadi mabni dia punya sendiri. Kama anna al-i'raba al-mutaqaddimata mukhtassatun bil mu'rabat. Sebagaimana bahwasanya jenis-jenis i'rab yang telah lalu, raf'un, nasbun, khafdun, jazmun, itu juga khusus untuk isim-isim yang mu'rab. Jadi kalau isim yang mu'rab, antum cari ini raf'un, nasbun, khafdun atau jazmun. Marfu, mansub, makhfud atau majzum, seperti itu. Tanbihun. Ulima mimma taqaddama annal bina'a yakunu fil asma'i wal af'ali wal hurufi bi khilafil i'rabi fa innahu la yakunu illa fil asma'i wal af'al. Ini juga faedah. Ulima mimma taqaddama, telah diketahui dari apa yang telah lalu. Annal bina yakunu fil asma wal af'al wal huruf. Bahwasanya bina itu terjadi pada isim, fi'il dan huruf. Jadi ada yang isim mabni, fi'il yang mabni, huruf dan mabni. Terjadi pada isim, fi'il dan huruf. Bi khilafil i'rabi, berbeda halnya dengan i'rab. Fa innahu la yakunu illa fil asma. Maka sesungguhnya dia tidaklah terjadi kecuali pada isim mu'rab saja dan fi'il, dan itu hanyalah fi'il mudhari'. Enggak ada huruf yang i'rab. Huruf semua mabni. Jadi kalau untuk i'rab hanya berlaku pada isim dan fi'il. Alhamdulillah. Kita istirahat dulu sampai jarum panjang angka 1. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.